Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Hasanah. Saya dari mahasiswi Institut Agama Islam Negeri. Saya semester 2 jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dan saya di sini akan menyelesaikan tugas saya yang berupa mata kuliah kewirausahaan. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis kewirausahaan. Jenis kewirausahaan itu ada 9. Yang pertama, administratif, oportunistik, akuisisi, inkubatif, imitatif, swasta, publik, dan individual dan massal. Yang pertama yaitu kewirausahaan administratif, yaitu wirausaha di bawah kategori ini berpusat pada sekitar teknik dan fungsi administrasi. Jadi kewirausahaan ini lebih berpusat ke teknik dan fungsi administrasi. Apa sih itu? Tentang seperti desain ulang pekerjaan, teknik baru dalam melaksanakan sesuatu, manajemen partisipatif, seperti itu. Selanjutnya yaitu kewirausahaan oportunistik. Perubahan lingkungan selalu menawarkan peluang baru tetapi tidak oportunistik ini, hujan ya di rumah saya. Oportunistik ini seperti agen ya, agen dari tangan pertama begitu. Terus kewirausahaan akuisitif, yang belajar dari kompetensi lain adalah kewirausahaan yang akuisitif. Dia belajar dari kompetensi lain, itu dinamakan kewirausahaan akuisitif. Dan inkubatif, kategori kewirausahaan ini menghasilkan dan merawat gagasan dan usaha baru dalam organisasi. Yang selanjutnya kewirausahaan imitatif, yaitu yang meniru barang atau jasa yang berprosesi di pasar berdasarkan perjanjian waralaba adalah kewirausahaan. Jadi kewirausahaan imitatif ini adalah meniru barang atau jasa yang beroperasi seperti di order gitu ya. Kewirausahaan swastatif, jika wirausaha adalah orang yang sudah pasti memiliki pekerjaan dan usahanya sendiri dan tidak bekerja. Jadi wirausaha swastatif ini dia mendirikan usaha sendiri, maksudnya dia tidak bekerja kepada orang lain, itu disebut wirausaha swastatif. Kedua yaitu selanjutnya yaitu kewirausahaan publik. Adalah hakikatnya public relation ini merupakan metode komunikasi yang meliputi berbagai teknik. Jadi kewirausahaan publik ini merupakan metode komunikasi yang meliputi di berbagai teknik komunikasi. Dia menyebar, namanya aja publik ya, jadi dia menyebar ke seluruh teknik komunikasi seperti belanja. Contoh kecil seperti Tokopedia ya. Tokopedia dipasarkan di TV, di iklan-iklan, dipasang di sosial media. Itu adalah wirausaha publik. Selanjutnya yaitu individu. Secara umum individu bisa diartikan sebagai suatu pandangan yang lebih mementingkan. Jadi wirausaha individualisme itu berdagang milik sendiri ya, seperti buka warung sembako, itu kalau menurut saya seperti itu. Selanjutnya yaitu wirausaha massal. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Jadi wirausaha massal ini dia adalah memproses menciptakan ide produk. Misalkan ada ide produk baru, terus dia memasarkan merencanakan produk itu kepada orang lain sehingga sampai diperkenalkan ke pasar-pasar, seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi kewirausahaan. Apa sih sebenarnya fungsi kewirausahaan? Kenapa semua manusia harus mengenal kewirausahaan, dan kenapa semua orang harus berusaha? Adapun tujuan dari wirausaha adalah meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Jadi salah satu tujuan dari kewirausahaan yaitu adalah untuk meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Jadi semakin banyak lapangan kerja akan semakin kecil angka orang-orang pengangguran, begitu ya. Terus membudidayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul, ya begitu. Memberikan ilmu untuk bertahan hidup dan mencari nafkah bila terkena PHK. Jadi sudah jelas ya. Yang penting, yang sangat penting dari fungsi kewirausahaan yaitu pertama,
mewujudkan kesuksesan di dunia kerja atau usaha mandiri melalui kewirausahaan. 2. Memajukan perekonomian Indonesia dan kemakmuran bangsa. Selain itu, pikiran para generasi milenial, para kewirausahaan itu akan semakin berkembang, semakin inovatif, kreatif, dan berkualitas, seperti itu. Selanjutnya yaitu peran kewirausahaan. Setelah fungsi, yaitu ada peran juga dalam kewirausahaan. Sebenarnya apa sih peran dari kewirausahaan? Yaitu wirausaha berperan baik secara eksternal ataupun internal. Jadi peran kewirausahaan itu berperan baik ya secara eksternal ataupun internal, secara di dalam maupun di luar. Secara eksternal, wirausaha berperan sebagai penyedia lapangan pekerja untuk para pencari kerja. Jadi secara eksternal, wirausaha berperan sebagai penyedia lapangan pekerja bagi orang-orang yang mencari pekerjaan. Begitu. Dan secara internal, wirausahawan adalah mengurangi tingkat ketergantungan kepada jadi secara internal, wirausaha dapat mengurangi tingkat ketergantungan kepada orang lain ya. Misalkan seperti contohnya orang yang malas. Nah, itu mereka dapat mengurangi populasi orang-orang yang malas dan orang yang tidak berusaha. Seperti itu. Cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat bahasa yang kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.